Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai Markov Chain. Nah, bisa di next. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, adapun anggota dari kelompok ini yaitu Saya Irhas Alfikri. Saya Fena Nugrasri. Dan saya sendiri Ivan Batita Siahaan. Saya Fauzan Alifarizullah. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu pengenalan mengenai rantai Markov atau yang sering disebut juga dengan Markov Chain. Nah, Markov Chain ini adalah suatu metode atau teknik matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pembuatan model atau modeling bermacam-macam sistem dari proses bisnis. Nah, menurut Dimiati tahun 1992, analisis Markov merupakan suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel yang sama di masa yang akan datang. Nah, rantai Markov ini bukanlah suatu teknik optimasi, melainkan suatu teknik deskriptif. Maksudnya adalah bahwa rantai Markov merupakan cara yang biasa digunakan untuk menghasilkan suatu keputusan atau rekomendasi yang optimis. Akan tetapi rantai Markov ini hanya digunakan untuk membantu seseorang untuk mengambil keputusan secara deskriptif. Sehingga bisa dikatakan bahwa analisa rantai Markov ini mirip dengan analisis keputusan. Bisa di next. Nah, beliau adalah Andrei Andreevich Markov, tahun 1906. Nah, beliau merupakan orang yang pertama kali menemukan Markov chain ini sendiri, dan itu ditemukan di tahun 1906. Andrei Andreevich Markov, ia adalah seorang matematikawan yang berasal dari Rusia yang hidup di tahun 1856 sampai 1922. Ia merupakan murid dari Chebyshev, seorang yang terkenal di dunia probabilitas karena rumus yang ditemukan. Nah, sebagaimana dengan gurunya yaitu Chebyshev, Markov pun tidak mau kalah. Ia mengungkapkan teori bahwa satu kejadian berikutnya tergantung hanya kepada kejadian saat ini dan bukan pada masa lalu. Pada tahun 1913, ia menerapkan temuannya ini yang pertama kali untuk 20.000 pertama Pashkin huruf Eugene Wanjin. Baik, adapun syarat penerapan menurut Spedicato pada tahun 2014, yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Yang kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Yang ketiga, probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Yang terakhir, yaitu kondisi merupakan kondisi yang dependen atau bebas sepanjang waktu. Next. Markov chain pertama kali diterapkan dalam ilmu pengetahuan fisika dan meteorologi. Dalam kasusnya, metode ini digunakan untuk meramalkan keadaan cuaca melalui kegiatan analisis terhadap perilaku partikel gas dalam suatu wadah atau kontainer tertutup menurut Nurjana pada tahun 2016. Seiring perjalanan waktu, Markov chain banyak diterapkan dalam manajemen industri seperti yang pertama, untuk menganalisis perpindahan minat pada merek tertentu atau brand switching dalam pemasaran. Yang kedua, untuk menganalisis perencanaan penjualan. Kemudian, untuk perencanaan pemeliharaan mesin. Selanjutnya, perencanaan antrian. Untuk menganalisis perubahan harga pasar saham. Terus, pengelolaan administrasi rumah sakit. Dan terakhir, perencanaan persediaan bahan baku dan sebagainya. Nah, berikut kita lihat gambar yang dimana menunjukkan probabilitas transisional, yaitu KT menuju K2, menuju K3, dan menuju K4 dengan rentang waktu T1, T2, T3, dan T4. Di mana K merupakan kejadian, T waktu pada saat kejadian. Pada gambar di atas cukup jelas, yaitu KT4 dipengaruhi oleh kejadian KT3, KT3 dipengaruhi oleh kejadian KT2, dan KT2 dipengaruhi oleh KT1. Perubahan-perubahan tersebut terjadi terus-menerus dan berantai karena adanya peranan probabilitas transisi,
kejadian KT1 misalnya. Tidak akan mempengaruhi kejadian KT3. Pengaplikasian teori Markov chain telah banyak diterapkan untuk menganalisis tentang perpindahan merek atau brand switching dalam pemasaran, jasa-jasa persewaan mobil, perencanaan penjualan, masalah-masalah persediaan, pemeliharaan mesin, antrian, perubahan harga pasar saham, administrasi rumah sakit, dan menentukan peluang hutang tak terbayarkan dalam suatu instansi. Misalnya dalam hal menelaah perilaku pelanggan pada perusahaan pengiriman barang. Perpindahan merek brand switching perusahaan pengiriman barang diakibatkan adanya peningkatan kualitas pelayanan, periklanan, promosi, dan faktor lainnya. Gambaran mengenai rantai Markov ini kemudian dituangkan dalam gambar peristiwa rantai Markov di mana gerakan-gerakan dari beberapa variabel di masa yang akan datang bisa diprediksi berdasarkan gerakan-gerakan variabel tersebut pada masa lalu. KT4 dipengaruhi oleh kejadian KT3, KT3 dipengaruhi oleh kejadian KT2, dan demikian seterusnya, di mana perubahan ini terjadi karena peranan probabilitas transisi. Kejadian KT2 misalnya, tidak akan mempengaruhi kejadian KT4. Baik, selanjutnya tujuan dari Markov chain. Nah, Markov chain ini sendiri diciptakan ada dua fungsinya. Yang pertama, sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu yang mendatang secara sistematis. Nah, di sini kesimpulan dari teori Markov chain ini sendiri adalah yang pertama, teknik matematika ini dapat digunakan untuk memodelkan suatu sistem. Dan kedua, teknik ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, teknik yang ini dapat digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian pada waktu mendatang secara sistematis. Nah, demikianlah pemaparan kami mengenai apa sih itu Markov chain. Mungkin sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.